Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi
Selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Anak muda Tuhan, sekali lagi Shalom! Shalom! Puji Tuhan, semua karena Tuhan Yesus kita ada saat ini, amin. Mari kita sebelum memulaikan ibadah kita bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu sungguh baik dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya rahmat-Mu selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Kau berkati setiap hati kami Tuhan. Biarlah penyembahan dan pujian kami layak naik di hadirat-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sukacita kita. Terima kasih Yesus. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan pujian ini dengan iman-Mu. Ya Yesus Tuhan, sukacita kita. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku. Dia penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Rasakan hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam. Sekali lagi cuma Tuhan, katakan pujian. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Angkat suaramu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku
pujian ini katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tangan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, sukacita kami hanya Engkau Tuhan Yesus. Dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu, sukacitaku hanya di dalam-Mu, sukacitaku hanya di dalam-Mu, sukacita kami hanya dalam-Mu, Engkau pengharapan kami, sukacita kami hanya Engkau Yesus Tuhan. Syukurmu padanya, sembah Dia, sebab Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Makasih Yesus, karena kebaikan semua karena cinta kasih-Mu, kami Yesus. Sukacita kami tak akan dipengaruhi oleh keadaan dan masalah kami, sebab sukacita kami hanya Engkau Yesus. Engkau sumber sukacita kami. Berterima kasih padanya pengharapan kami satu-satunya hanya Engkau Yesus yang hidup, Raja di atas segala raja. Ekan sembah-Mu padanya, ekan pujian penyembahan-Mu padanya. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sumber sukacita kami. Haleluya. Terima kasih Dia sumber sukacita kita, Dia satu-satunya sumber pengharapan kita. Oleh sebab itu mari bersyukur padanya, akan sembah-Mu padanya. Kasih Yesus, pengharapan kami berjalan ke segala Haleluya.
kami bersuka hanya karenamu. Buat kami terhubung denganmu Tuhan. Pribadi lepas pribadi, buat kami melekat pada hatimu Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan padamu. Terima kasih Yesus. Kami katakan hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermagai, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sambil bangkit berdiri, mari naikkan pujian ini. Bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Kami angkat tangan kami. Yes. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh katakan keadaanku, yes masaku. Sambil mengangkat kedua tanganku katakan hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacita kami hanya di dalam-Mu, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sekali lagi, dengan sungguh-sungguh katakan sukacitaku hanya di dalam-Mu. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sebab sukacita kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Kami mau bersorak meninggikan Engkau lebih lagi. Yang siap bersorak memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan pengharapan kita, katakan yes. Katakan amin. Haleluya. Sejalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Yang percaya mana suaranya? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi saya mau cuma Tuhan saja katakan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin.
keras lagi suaranya untuk Tuhan. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Kita masih tetap berdiri ya. Masih kuat untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Mari kita siap untuk melompat bagi Tuhan kita yang dahsyat. Boleh bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Cuma buat sama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir,
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia, amin. Mari kita kembali mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Mari berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, mari nyatakan dengan imanmu. Ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Mari sama-sama ingat kebaikan Tuhan, katakan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Oh,
Jemaat Tuhan sekalian, mari tutup matanya. Mari renungkan kebaikan Tuhan sejenak dalam kehidupan kita. Sehingga kalau hari-hari ini kamu menghadapi masa yang agak sulit untuk dilalui, mari ingat kebaikan Tuhan. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini juga Tuhan pasti akan tolong kita. Mari jangan lupa kebaikan Tuhan. Kalaupun kita ada di masa sulit kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Dia akan bersama dengan kita melalui badai dalam kehidupan kita dan membuat kita berhasil sampai ke seberang. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Mari imani dan bangkitkan imanmu. Tuhan Yesus setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau buatkan dalam masa sakit Engkau ada. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam Engkau ada. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan. Mari akui kebaikan Tuhan. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Buat Tuhan yang selalu menolong kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kau bertata di atas pujian penyembahan kami, karena kami percaya dan yakin setiap pujian yang kami naikkan itu tulus dari hati kami. Karena kami menyembah Raja dari segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu setiap pujian penyembahan kami, setiap bibir mulut lidah kami saat meninggikan Engkau, hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan dan muliakan Tuhan di tempat ini. Karena kami tahu Tuhan saat Engkau ditinggikan, berkat-Mu melimpah, berkat rohani tersedia di hadapan kami. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami mau fokus ke depan, kami mau memperhatikan firman Tuhan, dan kami mau menangkap pesan Tuhan malam hari ini. Sehingga hidup kami ditegur, sehingga hati kami dikalibrasi kembali Tuhan. Sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan dapat mereka terima, dapat jemaat-Mu terima, dan mereka pulang membawa berkat rohani dari tempat ini. Hidup mereka diubahkan, hidup mereka mengubahkan keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yakin dan percaya hamba-Mu juga adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Oleh karena itu hamba meminta urapan yang baru, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah isi hati-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman ini dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, kau boleh katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Baik, senang sekali ya malam hari ini
Biasanya kalau setelah Natalan kemarin kita ada sedikit nge-lag ya, ada sedikit nge-lag Natal gitu ya. Karena selama seminggu ini kita intens sekali sehingga kita kemudian merasakan seperti itu ya. Makanya puji Tuhan, saya senang sekali melihat wajah-wajah yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini yang setuju katakan amin. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sukacita sejati karena beriman. Kita sama-sama ngomong judul ini, 3, 2, 1. Yang siap belajar sama-sama katakan amin. Mari kita buka Filipi 4 ayat 4 sampai dengan yang ke-9. Kita buka sama-sama Filipi 4 ayat ke-4 sampai dengan yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama. Semuanya saya jemput bangkit berdiri. Yang wanita ayat yang genap, yang pria ayat yang ganjil. Ya. Yang wanita ayat yang genap, yang pria ayat yang ganjil. Yang mengerti katakan yes. Ya, yang jomblo diam saja. Enggak ya. Ya. Yang wanita ayat yang ganjil, yang genap, Filipi 4 ayat ke-4 sampai 9, yang wanita duluan. 3, 2, 1. Yang pria keras, hendaklah kebaikan tahui semua orang. Ayat yang ke-6. Yang pria keras. Wanita. Pria. Keras. Amin, silakan duduk. Berbagai orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Ya. Ayat yang sering kita lihat dan biasanya ultimate banget buat setiap pemberita firman adalah ayat yang di belakang ini. Betul atau betul? Ya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, saya mengerti waktu kita membaca ayat ini seringkali banyak orang yang mengatakan bahwa sukacita itu perintah. Tapi coba seandainya kamu saat ini diputusin atau misalkan keluarga besarmu atau keluarga intimu meninggalkan, artinya dipanggil Tuhan. Bisa enggak tiba-tiba ada orang perintah, bersukacita? Ada? Yang kemudian iya ketawa langsung, hahaha iya saya bersukacita. Ada? Atau berantem sama orang itu? Itu perintah di sini. Tapi malam hari ini kita akan belajar sebenarnya waktu Paulus mengatakan ini apa maksud Tuhan di dalamnya. Sehingga kita tidak menyalahi apa yang dimaksudkan oleh Paulus dan apa yang Tuhan melakukan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, untuk memahami mengapa Paulus kemudian berkata bersukacitalah di dalam Tuhan, kita harus mengalami dulu, kita dalami dulu apa yang terjadi pada Paulus waktu dia menuliskan surat ini. Surat kepada jemaat di Filipi. Nah, kalau kita lihat catatan sejarah, dalam catatan sejarah kitab-kitab atau surat-surat yang ditulis oleh Paulus, maka kita mengerti bahwa surat Filipi ini adalah surat yang dituliskan oleh Paulus dan dimasukkan dalam golongan kelompok surat yang ditulis oleh Paulus di dalam penjara. Jadi waktu dia menulis surat ini, keadaan Paulus tidak sedang baik-baik saja. Ya, karena dia sedang ada dalam penjara. Atau ada di sini yang suka dalam penjara dan bilang saya baik-baik saja di penjara. Kecuali kalau Anda koruptor. Itu di negeri Konoha. Gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya Paulus tidak dalam kondisi baik-baik saja. Ini sebuah paradoks, betul tidak? Betul? Makanya tapi aneh, di dalam penjara Paulus masih ngomong ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah. Ini mungkin karena kita bilangnya, ini kalimat perintah, karena dia pakai tanda seru. Padahal, tanda seru tidak hanya digunakan dalam perintah. Tetapi kalau kita bilang bersorak bagi Tuhan, biasanya kalau dalam bahasa Indonesia dia pakai tanda seru juga.
Kita katakan haleluya. Biasanya kalau ditulis di dalam atau diketik maka dia akan pakai tanda seru. Nah saya sebenarnya lebih memahami, lebih cenderung menafsirkan bahwa pada saat Paulus menulis ini dia sedang ngomong gini, hey bersukacita, ayo bersukacita. Dia sedang mengajak orang bukan memberi perintah. Tetapi apa yang menyebabkan kemudian Paulus berani mengatakan bersukacitalah. Dan anehnya ya, kalau kita dalam kesusahan harusnya kita ini yang dihibur. Setuju atau setuju? Betul? Kalau kita lagi dalam kesulitan, kalau kita sedang ada dalam kedukaan, kita yang harusnya dihibur. Ya. Kemarin kita pergi ke tempat saudara kita, Niel, mama tuanya meninggal. Ya, kita datang mencoba menghibur. Ternyata kami juga dihibur karena pulang bawa nasi kotak. Sate babi lagi. Oh luar biasa. Saya rebutan sama istri saya. Itu ya. Kita lagi dihibur. Nah apa yang terjadi dengan Paulus juga merupakan sebuah paradoks. Paulus menulis ini waktu dia tulis bersukacitalah, dia dalam keadaan yang sangat bersemangat dan tidak seperti orang yang putus asa. Setuju atau setuju? Kalau nanti silakan baca di sepanjang kitab surat Filipi yang dia tulis dalam penjara, tidak seperti dia kelihatan dalam penjara. Dia lagi senang dalam keadaan yang kayaknya sukacita banget gitu nulisnya. Kayak nggak ada beban. Ya. Kayak nggak terjadi sesuatu, kayak bukan di dalam penjara. Aneh. Harusnya kita yang menghibur Paulus kalau kita jadi jemaat di Filipi. Tapi justru Paulus yang menghibur kita. Nah kita harus mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ya, saya yakin ada sebuah alasan. Siapa bilang bersukacita nggak butuh alasan? Ya, ada sebuah alasan. Mengapa Paulus di sana bisa bersukacita? Karena bagaimana kita bisa memutuskan untuk bersukacita kalau kita sedang sedih atau duka? Saya tidak mau memaksa kita kalau lagi sedih bersukacita lalu dipaksa. Tapi kita mau belajar sama-sama malam hari ini. Nah sebelum itu kita mundur dulu sedikit. Di dalam Filipi 1 ayat 18 sampai 19. Ini sebuah awal yang baik untuk kita mengerti. Filipi 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan gini. Tetapi tidak mengapa sebab bagaimana alasan. Jadi kalau kita mau drop down lagi, kenapa Paulus begitu bersukacita menulis ayat yang ini? Karena dia tahu ada dua hal yang membuat dia sangat bersukacita. Yang pertama, Kristus diberitakan. Kenapa dia begitu bahagia? Karena begini, itulah tugas panggilan Paulus sebagai seorang rasul. Dia harus memberitakan kebenaran. Dia harus memberitakan Kristus. Ternyata keberadaannya di penjara membuat Kristus diberitakan. Makanya saya mau kasih tahu, sukacita Paulus itu bukan penyangkalan keadaan. Tetapi sukacita yang mengatasi keadaan. Dia tidak berubah. Dia bersukacita keluar dari penjara? Tidak. Dia bersukacita keluar dari masalah? Tidak. Tetapi dengan dia di dalam penjara, tugas utama dia memberitakan Injil sebagai rasul memberitakan. Biasa kalau saya khotbah 5 lembar 2 jam. Gitu ya. Enggak lah, saya juga capek gitu ya. Saya bilang saya khotbah enggak capek. Kamu kira pote-pote di depan sini enak gitu ya? Enggak, gitu ya. Itu yang pertama. Sukacita karena dia sedang melakukan pekabaran Injil. Paulus sedang melakukan kebenaran. Paulus sedang melakukan kebenaran. Oleh karena itu begini.
Meskipun kita susah karena kita melakukan kebenaran, meskipun kita sedih, meskipun ada masalah. Kalau kita melakukan kebenaran, harusnya Tuhan akan siapkan sukacita. Yang setuju katakan amin. Nah saya akan tunjukkan nanti. Karena begini biasanya ya. Di tengah-tengah masalah dan persoalan yang kita hadapi, Tuhan itu masih bisa berikan sukacita yang jauh lebih besar. Bukan masalah kita diselesaikan, tidak. Tapi Tuhan berikan sukacita yang lebih besar. Nah maksudnya begini. Saya kasih ilustrasi begini ya. Saya kesaksian, saya lanjutkan dulu ya. Jadi di tengah-tengah masalah dan persoalan, Tuhan masih dapat memberikan sukacita yang jauh lebih besar dari kesulitan yang kita alami. Biasanya masalahnya tetap ada, tapi Tuhan kasih hal yang lain yang mendatangkan sukacita yang lebih besar. Sehingga masalah yang ini kita bilang, oke, nanti kita akan selesaikan, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan akan bukakan jalan. Itu namanya sukacita. Bukan artinya Tuhan selesaikan masalah kita. Bisa, tetapi seringkali tidak. Dia kasih kita sesuatu yang lebih besar menyebabkan kita sukacita. Makanya itu dibilang sukacita dari Tuhan. Yang kedua, ya, dari pembacaan kita di 1 Filipi tadi, kita mengerti ya bahwa tentang hal itu aku akan tetap bersukacita. Kenapa? Berbicara tentang keselamatan. Sukacita yang dimiliki Paulus adalah sukacita karena di tengah dia di penjara, jiwa-jiwa ada yang diselamatkan. Kenapa? Hasil mendengar pemberitaan Kristus. Ada jiwa yang diselamatkan. Saya mau kasih tahu. Kapan sorga bersukacita? Saat apa? Ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dia tidak bersukacita kalau engkau punya iPhone. Yang setuju katakan amin. Dia tidak bersukacita kalau kau dapat parcel baru. Hello? Tidak, surga bersukacita karena apa? Ada jiwa yang diselamatkan. Itulah disebut dengan sukacita surga. Makanya perhatikan, segala sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan jiwa-jiwa, berkaitan dengan kedatangan juru selamat, pasti ada sukacita surga di dalamnya. Coba lihat Lukas 15 ayat 7 dikatakan begini ya. Aku berkata kepadamu. Sukacita, sorga bersukacita. Loh iya, coba perhatikan. Waktu kedatangan juru selamat, ini berbicara tentang keselamatan jiwa-jiwa. Karena kalau Tuhan Yesus tidak datang, kita tidak selamat. Waktu Tuhan Yesus lahir, apa yang terjadi? Wih, surga itu bikin panitia bro. Oke, nanti siapa yang jadi dirijen, siapa di depan waktu kita nyanyi di gembala? Oke, malaikat yang satu, saya mau. Oke, terus yang jadi panitia paduan suaranya siapa? Tolong didaftar ya, kayak kemarin kita daftar ini juga ya, choir dan apa. Mendaftar semua malaikat-malaikatnya. Jadi begitu Yesus lahir, langsung bikin pagelaran, paduan suara surga. Kenapa? Ini berkaitan dengan keselamatan jiwa-jiwa. Setiap kali ada berhubungan dengan keselamatan jiwa-jiwa, sukacita surga itu turun. Kalian tahu enggak kalau kita jadi gembala saat itu menjaga malam-malam, menjaga domba, ya bukan menjaga istri atau menjaga pacar kita, apa yang terjadi? Bete. Betul? Tapi Tuhan, apakah setelah selesai gembala-gembala itu didatangi, kemudian dia pergi ke tempatnya Yesus, dia kemudian tidak menggembalakan domba lagi, terus tiba-tiba jadi pangeran? Tidak, dia tetap jadi gembala. Keadaannya tidak berubah, tapi diberikan sukacita yang lain. Sukacita yang lebih besar daripada masalahnya. Sukacita, begitu juga Tuhan dalam hidupmu. Engkau boleh punya masalah, tapi pastikan kalau kau punya iman sama Tuhan, Dia bisa kasih sukacita yang lebih besar daripada masalahmu. Dan kau akan bilang, oh Tuhan itu baik. Jadi kau gak akan kelihatan kayak orang susah. Lihat muka kanan pinggir kanannya, kau bukan orang susah bro. Bukan orang susah. Halo? Karena saya yakin dan percaya Tuhan akan berikan sukacita yang lebih besar daripada masalah kita. Ya. Nah, ini saya kesaksian dari 2 gabungan itu saya mau kasih begini. Itu pasti relate dengan kita semua, terutama teman-teman panitia. Waktu kita Natalan di tanggal 6, ya, ketua panitia lapor. Terjadi pembengkakan anggaran. Anggarannya bengkak itu bukan 100%, 250% dari total budget awal. Jangan lihat ke samping kiri karena di sana ada budgetnya ya, di papan tulis sana ya. Jangan lihat ke sebelah kiri, barusan saya bilang pada ngelihat semua, gitu ya. Jangan nanti kalian goyang imannya, saya bilang, oh, saya mau keluar dari gereja ini, ternyata gereja ini gitu ya. Enggak, jangan. Tahu?
begitu nyampe ke saya, apa yang terjadi? Wow, 250% dari budget awal. Susah nggak kira-kira hidupmu? Apa yang biasa kita lakukan kalau sudah mulai berutang, sudah mulai ada menumpukan utang seperti itu, kita mulai lari ke pinjol. Enggak ya, nggak mungkin pinjol 250, orang dananya awal aja cuma 60 jutaan. Bisa-bisa tiba bengkak 250 juta. Susah nggak kalau kita dengar? Susah nggak kalau jadi ketua panitia sama jadi saya nih sebagai pengelola pimpinan tertinggi di sini, susah nggak kira-kira dengarnya? Bisa tidur? Tapi saya bisa tidur. Iya dong. Kenapa? Ada sukacita lain yang Tuhan kasih apa? Jiwa-jiwa banyak. Beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Tahu nggak target awal kita itu cuma 500-700. Yang datang terakhir saya dengar laporan itu hampir sampai 1.100-1.200. 2 kali lipat. Saya mau kasih tahu. Mungkin ini teman-teman tahu ya. Yang datang itu 10% bukan yang percaya Yesus. Dan waktu Pak Esra Sorum menyampaikan, detail banget. Yang hadir angkat tangan. Yang hadir. Yang gak hadir kasihan deh lo. Ya saya mau kasih tahu. Waktu Pak Esra menyampaikan itu dia sedang mengabarkan Injil. Saya yakin dan percaya 10% itu pulang. Itu dia bingung. Gue masuk surga masuk neraka ya. Gue masuk surga masuk neraka ya. Kenapa? Dia sudah dikasih tahu Injil kebenaran. Tugas kita itu menyampaikan Injil itu sampai ke telinga. Dari telinga sampai ke hati urusan Roh Kudus. Tahu kenapa saya suka cita? Melebihi daripada 250 itu ya. Saya bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa? Karena saya tahu kita sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Itu yang namanya sukacita dari surga. Sukacita karena berkaitan dengan jiwa-jiwa. Belum pernah lihat? Ya, orang dihalangi ke gereja. Kemarin dihalangi ke gereja. Jangan masuk dulu. Lagi diatur di dalam maksudnya sama Pak Domingus ya. Tim keamanan. Itu kenapa? Sukacita surga. Dan saya yakin teman-teman di sini yang jadi panitia merasakan hal yang sama. Walaupun saat ini disuruh nyari dana lagi, pasti mau. Hello? Kayaknya palsu kayaknya ya. Halo? Benar nggak? Dari orang yang hadir 1.000 itu saya yakin 10% dia sudah bingung, dia mau percaya Yesus kah atau gimana. Saya yakin 80% itu orang Kristen KTP yang nongol nanti pasca sama Natal. Iya. Iya kan? Apalagi sudah di-spill di awal. Kita kasih tips, yang penting ada konsumsinya. Datang banyak. Tapi waktu dia dengar Injil diberitakan. Wow. Saya tidak bisa membayangkan. Suatu kali dia datang ke tempat ini. Terus dia ngomong, Kak saya itu tergerak gara-gara Natalan waktu itu. Itu sukacita yang melebihi daripada 250% bengkak. Acaranya pecah, dananya juga pecah. Tapi saya mau tanya, teman-teman panitia, sukacita atau tidak? Halo? Benar nggak? Itu namanya sukacita yang datangnya dari surga. Karena berkaitan dengan jiwa-jiwa, berkaitan dengan apa yang kita kerjakan. Dan saya yakin begini, kalau kita sudah ngomong dengan jiwa-jiwa, one soul at any cost, berapapun kita keluarkan. Saya yakin di tempat itu, waktu kita Natalan kemarin, ada banyak orang yang mulai dia berpikir dalam hatinya, gue harus bertumbuh, gue harus kenal Yesus, saya harus tahu Yesus itu siapa, saya harus tahu jalan keselamatan. Dan itu kenapa? Karena bengkak, enggak ya? Enggak. Ya. Halo? Benar ya? Makanya teman-teman dengar, Bapak Ibu Saudara sekalian dengar. Kalau ada teman kita yang seperti itu, ajak dia sekali-sekali. Sekali enggak mau, 2 kali enggak mau, 3 kali. Tarik saja kasurnya di bawah segini ya. Enggak ya. Mungkin beberapa sekali, 2 kali enggak mau, tapi jangan bosan ajakin. Suatu kali dia siapa tahu datang ke tempat ini. Hanya sekali itu dia datang, tapi sekali itu dia berpikir keras. Mana kita tahu, tugas kita adalah menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil kepada orang. Urusan masuk dalam hati mau diterima atau tidak, nanti biar Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupannya, amin. Ya, seperti itu sukacita sejati. Ya. Sukacita sejati ada saat jiwa-jiwa diselamatkan. Ya. Artinya begini juga, agak keras ini, gas atau tidak? Gas atau tidak? Engkau yang pacaran beda agama putus, nangis. Saya mau kasih tahu, bisa jadi kamu yang ketarik.
Halo. Gak usah sosok kuat, nanti saya yang tarik dia Pak, gak usah sosok kuat. Kau baca Alkitab aja jarang. Sosok mau tarik orang. Kalau kamu putus sekarang juga, sukacita bersurga karena dia tahu nanti kau ketarik ke sana. Halo? Hati-hati yang pacaran beda agama, beda keyakinan. Tuhan sudah peringatkan lewat Alkitab, jangan menjadi pasangan yang tidak bukan cuma tidak seimbang, tetapi tidak seiman. Itu seimbang itu bicara tentang iman, bicara tentang nanti kemudian background dan lain sebagainya, nanti kita akan belajar. Gak usah sosok kuat mau tarik dia, nanti malah kamu yang lock out. Ya, Kak nanti saya lock in dia. Lama-lama kamu yang di sana sudah pakai bulan bintang. Gak usah. Ya, dengarkan baik-baik firman Tuhan saja. Ikuti saja firman Tuhan baik-baik. Yang setuju katakan amin. Kalau engkau jiwamu diselamatkan, surga bersuka cita. Ya. Makanya Paulus, kita lanjut lagi ya, nanti ke situ kelamaan gitu ya. Makanya Paulus berkata, tetap bersuka cita dan bahkan dia menyuruhkan jemaat Filipi juga bersuka cita, ayat 4 tadi. Sukacita Paulus didasarkan karena pekerjaan Tuhan terus berjalan. Ya, meskipun dia di penjara dan dia bersuka cita karena pengharapan bahwa dia akan selamat. Makanya dengar baik. Engkau kalau meninggal hari ini, mohon maaf, bukan mendoakan. Kalau kamu dipanggil Tuhan malam hari ini, saya yakin dan percaya kita semua masuk surga bersama dengan Tuhan Yesus. Karena engkau punya iman dalam Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama seperti Paulus, makanya dia ngomong, dan aku akan terus bersuka cita karena aku tahu aku sudah selamat. Muka-mukanya gak yakin sudah selamat. Hah? Biasanya gak yakin gitu banyak dosa disimpan. Halo? Saya lihat ada yang banyak ketawa, ada yang mulai pantatnya agak panas sedikit. Halo? Ya, dengar baik-baik. Ya, bertobat cepat. Gitu ya. Nah saya berdoa malam hari ini kita semua menangkap apa pesan Paulus. Mengerti apa yang dimaksud dengan sukacita yang dikatakan dalam Paulus di dalam ayat bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Nah kita lanjut lagi. Tahukah engkau bahwa sukacita adalah buah roh yang mengerti katakan amin. Ya, Galatia 5 ayat 20 sampai 23 berkata begini, tetapi buah roh ialah kasih, suka, itu bukan buah-buah roh, tetapi buah roh. 1 buah 9 rasa. Ya, bukan buah-buah roh lalu kemudian buahnya banyak, kemudian ada kasih, ada sukacita. Kalau begitu saya pilih sukacita dulu deh, nanti kasihnya enggak bisa. Ya, buah roh itu ada 9, semuanya itu jadi satu, jadi 1 buah ada 9 rasa. Nah, buah roh itu hasil Tuhan tinggal di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Ingat, buah roh itu bukan sesuatu yang kita usahakan, tetapi akibat dari kita tinggal di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah saya mau kasih tahu begini, buah roh itu bukan kayak anak-anak yang sering di pastor itu yang cari-cari mangga ya. Cari mangga lihat lempar, nah, itu usaha namanya, cari-cari mangga. Ya, bukan. Ya, tetapi itu adalah hasil dari kita tinggal di dalam Tuhan. Makanya Yohanes 15 ayat 4 berkata begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Berbuah banyak berbicara tentang subur. Gitu ya. Nah apa maksudnya Tuhan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan? Bagaimana itu bentuknya? Ya kan? Manusia nggak bisa. Emang kita fusion kayak Dragon Ball? Yang begini terus kita menyatu? Enggak. Apa maksud dari tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu? Maksudnya adalah berbicara tentang keintiman. Sama-sama ngomong keintiman. Keintiman dengan Tuhan akan menghasilkan buah roh. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah saya kasih 2 langkah praktis kita, cara kita intim dengan Tuhan. Cara praktis yang pertama, ambil waktu pribadi untuk kenal Tuhan lebih dalam. Apa maksudnya? Engkau harus dengan sengaja, katakan dengan sengaja. Dengan sadar, katakan dengan sadar. Punya waktu khusus untuk engkau ambil
Alkitabmu, engkau mulai menyembah Tuhan, engkau mulai bernyanyi bagi Tuhan, memuji Tuhan, baca Alkitab. Engkau harus punya waktu itu dengan sengaja, bukan tidak sengaja. Tahu nggak artinya beda dengan sengaja dengan tidak sengaja? Kalau dengan sengaja itu kamu tahu kamu sibuk, tapi kamu tetap meluangkan waktu. Kalau enggak sengaja itu, aduh ntar aku bikin ini dit, apa bagus dit, buka Alkitab mau deh. Tapi besok kalau sibuk kau enggak lakukan itu. Itu namanya dengan sengaja dan dengan tidak sengaja. Nah maksudnya kalau kamu memang mau intim dengan Tuhan, mulailah ambil waktu untuk kenal Tuhan lebih dalam. Melalui pujian, melalui penyembahan, melalui pembacaan Alkitab kita. Itu baru kita mulai intim dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Coba saya tanya sekarang, scroll IG kita sehari berapa lama sih? 2 jam? Enggak mungkin, bohong kalau 2 jam. Scroll IG berapa? Kita kadang-kadang duduk begini. 1 jam nih. 3 jam. Hanya scroll itu. Ya. Ada yang di sini suka overthinking? Overthinkingmu itu berlangsung berapa lama? 1 jam, 2 jam? Lebih lama daripada itu. Kenapa kita tidak ambil waktu, kita potong waktu kita lihat scroll IG itu feed dan lain sebagainya, atau waktu kita overthinking dan kemudian kita mulai menyembah Tuhan, kita mulai bernyanyi bagi Tuhan, kita mulai angkat tangan kita buat Tuhan, kita mulai baca Alkitab. Kenapa tidak mulai seperti itu? Supaya engkau mulai hidup intim dengan Tuhan. Dan Tuhan siapkan selalu sukacitanya. Seringkali kita nggak mikir ke situ. Padahal Tuhan mau kita intim sama Dia, sehingga sukacita itu selalu tersedia buat kita. Makanya dengar baik. Mulai ambil waktu dengan sengaja. Ambil waktu pribadi. Kenal dengan Tuhan. Ya. Kita sehari punya 24 jam. Ada 24 jam di sini yang kerjaannya scroll IG terus, enggak kan? Saya tahu kita juga ada kuliah dan lain sebagainya. Makanya saya bilang, ambil waktu dengan sengaja. Punya disiplin rohani di sana. Yang mau katakan amin. Oh sedikit. Yang mau katakan amin. Nah begitu yang serius sama Tuhan. Supaya Tuhan serius sama hidupmu. Kalau Tuhan serius sama hidupmu, kita juga harus mulai serius sama hidup kita sama Tuhan. Yang setuju katakan yes. Ya. Apa di sini yang sudah punya pacar? Angkat tangan. Enggak ada. Oh kasihan ya. Saya yakin habis ini terjadi antrian banyak foto di pohon Natal tapi sendirian. Ya. Coba kalau yang pacaran, coba waktumu itu, pacaran sekali pacaran itu 1 jam. Enggak mungkin 1 jam lah. Pacaran itu enggak mungkin 1 jam, minimal 3 jam. Ya. Coba dipotong-potong sih kita, 2,5 jam aja lah, 1,5 jamnya kasih waktu untuk menyembah Tuhan. Jadi kalau perlu, ada acaramu nanti jam 4:30, tidak ada. Gitu ya, jam mau kejemput ke 4:30, jam 5, mau ke apa 4:30? Mau ke memuji menyembah Tuhan baca Alkitab. Gitu. Nanti pacarmu pasti, bolehkah ikut? Apa itu pacaran kudus? Ada pacaran kudus juga gitu ya. Gitu. Saya kemarin baru mengembangkan suatu metode baru namanya julid kudus. Yang mau join jangan gitu ya, sesat nanti ya. Ada seorang tokoh yang namanya Musa, dia ngomong begini, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Supaya apa? Aku mengenal engkau. Harusnya kerinduan Musa kita juga punya. Yang mau katakan amin. Kerinduan yang dialami Musa kita juga punya. Sehingga kita dikatakan intim sama Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Tips yang kedua. Saya kasih tips and trick yang kedua. Apa ini maksud dengan intim dengan Tuhan dan apa yang harus kita lakukan. Yang kedua. Libatkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Artinya minta campur tangan Tuhan dalam setiap kegiatan kita. Minta Tuhan intervensi apapun yang akan kita lakukan. Dengan cara apa? Berdoa. Sama-sama katakan berdoa. Melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita atau dalam setiap aktivitas kita bukan berarti kita tanpa rencana. Karena if you fail to plan, you plan to fail. Oh itu baru keluar ya. Sudah lama sudah keluar ya. If you fail to plan, you plan to fail. Kalau kamu tidak berencana, maka kamu berencana untuk gagal. Bukan itu ya yang dimaksud di sini. Artinya begini, pada saat pun engkau sedang merencanakan suatu kegiatan, minta hikmat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Minta Tuhan untuk mampukan
Dengan cara berdoa sama dia. Saya mau kasih tahu. Acara Natal kemarin kita sudah desain sedemikian rupa. Acara sudah rapi, ya. Kita sudah tentukan nanti jam sekian kita geladi. Tahu nggak? Kita harusnya geladi jam 10. Hari itu kita sama sekali nggak geladi. Mohon maaf nih, saya sebut aja, vendor musik, vendor sound systemnya kacau sekali. Dia janji datang jam 10, dia datang nanti jam 2. Saya sampai malu sama Fandi Santosonya. Karena dia sengaja datang jam 9 maksudnya untuk GR. Nggak ada GR sama sekali, cuman cek sound namanya itu. Sebelum kita mulai, kita ada sempat waktu berdoa. Kita kumpulkan semua teman-teman asar dan lain sebagainya. Kita bilang, jangan sampai kejadian tadi pagi mengacaukan rencana kita. Mengacaukan mood kita. Jadi kita berdoa sama Tuhan. Kita minta Tuhan turun tangan. Tuhan mampukan, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kedamaian. Saya kemarin itu waktu tanggal 6 itu sudah mau makan orang. Serius. Saya sudah mau bilang, saya ancam ini, saya tembak ini nanti. Saya mau panggil Pak Domingus sini ikut sama saya yuk, kawal saya. Saya mau datangi itu vendor, saya mau Cuman saya kan mengantar tamu banyak, Pak Esra dan Fandi, saya ngantar kanan kemari. Tuhan ngomong, ini latihan kamu untuk kamu memperbesar kapasitas kesabaranmu. Saya bilang oke. Teman-teman aser, teman-teman pelayan lain, saya briefing sebentar dan kita harus jaga hati dan lain sebagainya. Kita berdoa dan kita minta tolong intervensi Tuhan. Tuhan betul intervensi. Acara tenang banget. Karena kita sudah siapin. Biasanya acara besar begitu pasti ribut di belakang kayak pasar. Betul apa betul? Biasanya begitu, tapi kemarin tidak sama sekali. Dan tanya teman-teman asal, gak ada yang naikin. Harap tenang, gak ada yang naikin. Itu intervensi Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Bukan sampai di situ saja. Waktu itu, Fandinya belum turun. Pemusiknya juga terlambat datang doa waktu itu. Saya panggil lagi. Kita panggil lagi, kita kumpulkan lagi pemusik, well singers, kita bilang begini. Saya tahu di antara kita semua, yang pada saat nanti Natalan kalianlah yang paling menderita. Tapi saya cuma bilang begini, jaga hati, kita minta pertolongan Tuhan. Karena apapun yang kita sudah rencanakan, kalau kita nggak taruh di tangan Tuhan, pasti gagal. Kita berdoa lagi kedua kalinya. Kita minta hati kita tenang. Boleh tanya sama pemain musik di tempat ini. Kita berdoa lagi sama Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Terakhir saya minta tolong ke Fandi. Mungkin ada yang disampaikan. Fandi Santoso ngomong begini. Dan ini bagus buat kita semua. Apapun yang kita rencanakan. Maupun kita sudah gladi bersih. Bagus-bagusnya gladi bersih pun. Nanti bisa aja di atas panggung. Itu terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Atau membuat kita tidak nyaman. Dan show must go on. Dia cuma bilang, minta pertolongan Tuhan. Ya, minta pertolongan Tuhan. Mungkin buat teman-teman pemusik yang di atas sana, mereka setengah mati karena MD-nya tidak jalan dan lain sebagainya. Tetapi tahu yang hadir kemarin, aman-aman aja atau di bawah? Betul? Musiknya keren, rapi, bagus. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Iya, itu kalau kita tidak minta tolong, kalau misalkan Tuhan tidak tolong kita di sana. Saya tidak mengerti acaranya seperti apa. 1.000 orang, tanya juga sama Asar bagaimana mereka kelabakan nyari kursi. Tim perlengkapan angkat-angkat kursi, gitu ya. Ya sekali-sekali nge-gym pakai kursi lah ya, nggak apa-apa. Gitu. Tapi itu karena pertolongan Tuhan. Engkau boleh punya rencana, tapi kalau kamu nggak libatkan Tuhan dalam hidupmu, nggak bisa. Apapun itu, mau besar, perkara kecil, ngomong sama Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta Tuhan intervensi, supaya kalau kita salah jalan, kita ditegur. Yang setuju katakan amin. Kalau kita salah jalan, Tuhan tegur kita, kamu salah harusnya ke kanan, tapi kenapa kamu ke kiri? Ada aja nanti Tuhan akan tegur. Itu namanya intim sama Tuhan. Itu namanya dekat sama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, dia menegur orang yang dianggapnya sebagai anak. Ya. Yakobus 4 ayat 13 berkata begini. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya perhatikan, kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Artinya apa? Ada campur tangan Tuhan. Tuhan juga berkehendak. Maka kami akan hidup dan berbuat ini dan
Itu, mulai sekarang libatkan Tuhan dalam kehidupanmu, apapun itu yang setuju katakan amin. Engkau yang kuliah, engkau yang bekerja, dimanapun engkau ditempatkan Tuhan, libatkan Tuhan dengan cara apa? Berdoa, minta Tuhan intervensi apapun yang engkau lakukan. Jangan cuma diam-diam baik. Itulah kita doanya, kita doa makan. Kamu bayangkan kalau misalkan kita tidak doa makan, cuma perkara satu tulang saja bisa kau mati. Biar dokter saja nanti yang jelaskan, iya kan? Pasti bisa. Hati-hati. Makanya libatkan Tuhan, yang mau katakan amin. Terakhir, sebelum saya tutup. Mengapa banyak orang Kristen akhirnya tidak mengalami sukacita yang merupakan buah roh? Mungkin dia ngomong, Kak saya sudah intim, saya sudah libatkan Tuhan. Tetapi ingat, melibatkan Tuhan dan intim itu bukan pekerjaan yang satu kali dilakukan. Dia harus dilakukan terus menerus dan secara konsisten. Yang mengerti katakan amin. Dan kalau kau nggak lakukan itu, ya, maka bukan hanya mangga yang bisa dicuri, sukacita juga bisa dicuri. Ya, nggak usah senyum-senyum, yang curi mangga. Gitu ya, saya mau kasih tahu. Kalau mangga pun bisa dicuri, sukacita pun bisa dicuri. Gitu ya. Dengan apa yang pertama? Dalam bukunya Love Again, Tertawa Lagi, Charles Swindoll menuliskan 3 hal yang sering mencari pencuri mangga. Bukan, pencuri sukacita ya. Keren banget pencuri mangga gitu ya. Yang pertama, kekhawatiran. Charles Swindoll dia bilang gini, kekhawatiran adalah kegelisahan yang berlebihan akan suatu hal yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi. Dan anehnya kekhawatiran itu tidak pernah terjadi. Tahu kekhawatiran itu apa? Siapa yang tahu bunga pinjol? Ada yang tahu bunga pinjol? Oh nggak ada yang mau ngaku, sudah ngutang di bunga pinjol ya, nggak apa-apa ya. Bunga pinjol itu gini. Kekhawatiran itu kayak begini, kita bayar bunganya tapi nggak pernah berutang. Itu khawatir namanya. Kekhawatiran itu kayak kita membayar bunga tapi kita nggak pernah minjam. Ya, bukan pesan Tuhan jangan minjam, bukan itu. Maksudnya gini, hati-hati dengan kekhawatiran. Ya, karena sebenarnya kekhawatiran itu tidak terjadi. Dan kita cuma membayar itu, kita membuat capek diri kita sendiri, kita membuat repot diri kita sendiri. Firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat 25 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada hidupnya. Kekhawatiran inilah yang mencuri seringkali sukacita kita. Mencuri sukacita yang lahir dari buah roh itu. Jadi kayak mangga kalau dicuri. Mangga lagi ya. Ya. Hati-hati dicuri, bisa dicuri. Ya. Makanya kalau mulai khawatir, dengar baik-baik. Kalau engkau mulai khawatir, Filipi 4 ayat 6 berkata apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Apapun juga bicara tentang masa depanmu. Bicara tentang jodohmu. Pasangan hidup maksudnya ya, bukan jodoh. Bicara tentang pasangan hidupmu. Bukan pasangan mati. Pasangan hidupmu ya. Bicara tentang apa? Bicara tentang karirmu ke depan. Bicara tentang apa juga, bicara tentang hubunganmu dengan orang tua. Jangan kamu khawatir apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Atau jangan sampai gini, kita tahu sebenarnya doa itu bisa menangkal kekhawatiran, tapi kita nggak pernah mau berdoa. Kita merasa begini, saya kayaknya nggak layak berdoa buat Tuhan. Saya kayaknya nggak layak. Jangan. Kalau kamu mau berdoa sama Tuhan, meskipun posisimu saat itu sedang berdoa, berdoalah sama Tuhan. Minta Tuhan. Dia rindu kok. Tuhan itu rindu menjalin komunikasi, menjalin hubungan. Kalau engkau lagi ada masalah, di saat itu juga engkau sedang merasa berdosa banget. Hati-hati. Iblis itu paling sering masuk di situ. Dia intimidasi terus, kamu nggak layak berdoa, kamu nggak layak berdoa. Kamu siapa? Kamu itu anak angkat Jamuko. Nggak dengar jok itu Tuhan. Enggak, itu intimidasi iblis. Setiap kali engkau khawatir, pakai lututmu berdoa sama Tuhan. Apapun kondisimu, saya tidak melegalisasi dosa. Meskipun engkau sedang berdosa, tapi engkau bisa minta tolong sama Tuhan melepaskan dosa itu. Engkau bisa minta tolong sama Tuhan kapan saja. Dan kalau Tuhan dengar, dahsyat dalam hidupmu. Tapi perhatikan, jangan kamu khawatir. Ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita berdoa tidak seperti tetangga yang harus meratukan ritual apapun. Engkau boleh berdoa di mana saja dan kapan saja. Karena kita menyembah Allah yang adalah roh. Dan Allah yang maha mendengar. Dengar baik-baik. Engkau boleh berdoa di sini saat ini juga saat mendengarkan firman. Mungkin kau bilang, aduh Tuhan,
Selama ini paling itu saja satu yang saya belum pernah lakukan. Saya mencoba berdoa. Selama ini saya selalu terintimidasi. Saya doa terus selalu ada suara yang mengatakan, kamu siapa, kamu tidak layak, kamu tidak cocok. Ada yang seperti itu? Malam hari ini coba berdoa sama Tuhan. Ya. Yang kedua, apa pencuri sukacita itu? Tekanan batin. Tekanan batin diartikan sebagai ketegangan yang berlebihan terhadap situasi yang kita tidak bisa kontrol atau kita tidak bisa ubah. Saya beritahu hari ini buat kita semua, kalau kita tidak mampu kontrol, berarti Tuhan yang kontrol. Saya ulangi lagi, tekanan batin itu karena kita nggak bisa kontrol. Apa yang akan terjadi? Dengar baik-baik, kalau engkau nggak bisa kontrol, Tuhan berarti bisa kontrol. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang melebihi masalahmu. Kalau engkau nggak bisa kontrol, ingat ini baik-baik, Tuhan pasti kontrol. Belajar dari Daud. Mazmur 42 ayat 6 dikatakan gini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Apa yang dikatakan? Berharaplah kepada Allah. Kenapa kepada Allah? Karena Dia yang sanggup kontrol itu apapun keadaanmu. Dia yang sanggup kontrol bumi ini. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Oh, yang ada dalam tekanan batin. Apapun tekanan batin itu yang menimpa hidupmu. Saya mau kasih tahu malam hari ini, dengar baik-baik. Tuhan bisa kontrol. Tuhan yang tentukan masa depanmu. Tuhan yang akan kontrol hidupmu saat engkau libatkan Dia dalam setiap aktivitasmu. Yang ngerti katakan amin. Yang ketiga, apa pencuri sukacita? Oh, tekanan batin. Oh sorry, ini bukan tekanan batin ya, ketakutan. Ini salah, saya copy pastenya belum saya hapus. Yang ketiga, ketakutan. Dan menurut Swindoll, ketakutan adalah ketakutan terhadap bahaya, kejahatan atau penderitaan. Engkau jangan takut menderita kalau untuk kebenaran. Yang setuju katakan amin. Ya. Karena kita takut secara berlebihan, ini yang menjadi masalah. Ya. Karena kita menjadi orang yang ketakutan selalu. Apa yang terjadi kalau ketakutan kita melanda apa? Panik, tergesa-gesa. Betul apa betul? Kalau kita takut biasanya kita kemudian tergesa-gesa. Dengar baik-baik firman Tuhan. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa? Kekuatanmu. Ada 2 kali disebut di sana berkaitan dengan engkau tenang. Tinggal tenang. Engkau yang merasa ketakutan lalu panik. Lalu kau menjadi orang yang tergesa-gesa. Ingat firman Tuhan ini. Tinggal tenang, bertobat. Apa artinya bertobat? Bertobat itu seperti begini loh. Tuhan, ampuni aku. Ngomong sama Tuhan, ampuni aku. Saya serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ketakutanku, overthinkingku, tekanan batinku. Saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saat engkau lakukan itu, saya pastikan Tuhanmu bukan Tuhan yang mati. Tuhanmu Tuhan yang hidup dan Dia akan campur tangan dalam setiap area hidupmu. Yang ngerti katakan amin. Tutup Alkitabmu, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bangkit berdiri. Amin. Lagu yang sebelum firman kita nyanyikan kembali. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, katakan ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur.
Katakan berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong. Amin. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Katakan berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Mungkin pertolongan Tuhan tidak menyelesaikan masalahmu saat itu juga. Bisa jadi dia memberikan sesuatu yang saat engkau ngalamin itu sukacita melimpah dalam hatimu. Sehingga masalahmu yang lain tadi, engkau bisa tahu ini pasti Tuhan akan tolong. Hanya belum waktunya. Ada engkau yang mengalami malam hari ini, dengar baik. Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak melupakan masalahmu. Dia kasih kamu sukacita yang lebih besar daripada masalahmu. Untuk kamu nikmati hidup itu. Untuk kamu nikmati sukacita itu. Karena itulah sukacita sejati yang datang daripada Tuhan. Meskipun kau gak merasa masalahmu ini gak ditolong. Tapi percayalah. Waktunya akan tiba. Tuhan pasti akan menolong. Dan nyanyikan pujian ini satu kali lagi. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, Tetap memilih. ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Yesus setia. Amin. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan Dalam lembah dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. katakan berkali-kali Tuhan kau menolong. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Saya mengerti sekarang kenapa seringkali Tuhan berikan kita sukacita. Sukacita itu berbicara tentang perasaan. Kadang-kala saat kita lagi down,
Tuhan kasih satu hal yang membuat kita membawa sukacita, sehingga dia angkat hati kita dengan sukacita yang dia berikan. Tidak menyelesaikan masalah yang ini, tapi dia terus menguatkan. Ada selalu sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu tanda engkau menyembah Allah yang hidup. Itu tanda engkau menyembah Allah yang setia dengan hidupmu, Allah yang serius dengan hidupmu, Allah yang mau engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor, Allah yang mau engkau terus berhubungan intim dengan dia. Mungkin itu dengar malam hari ini. Engkau yang sudah mulai jauh mungkin dari Tuhan, kembali sama Tuhan. Minta keintiman itu lagi sama Tuhan. Engkau yang sudah melupakan jam-jam doamu, minta lagi sama Tuhan. Tuhan, aku mau lagi buka jam-jam doaku Tuhan. Aku mau lagi dekat sama Tuhan. Aku mau dengar lagi suara Tuhan. Kita seringkali gak sadar Tuhan sudah sering menolong kita. Ada seorang bapak, dia lihat anaknya lari-lari keluar masuk ruangan, dan bapak ini selalu bukakan pintu buat dia. Dia selalu tahan pintu itu. Anak kecil ini tidak tahu apa-apa, karena dia seorang anak kecil. Dia pikir jalanan itu lowong, tapi seandainya bapaknya tidak bukakan pintu, mungkin dia bisa nabrak pintu itu. Mungkin kita kayak anak kecil itu, kita sering kali gak sadar Tuhan tolong kita. Dia selalu bukakan pintu, dia selalu ada di situ, lihat kita, hidup kita. Engkau kemana nak, engkau kemana nak, tapi Tuhan ada di situ buat engkau dan saya. Makanya dengar baik-baik, Tuhan selalu menolong kita. Berkali-kali kau menolong. Amin. Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Amin. Berkali-kali kau menolong, Berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini sambil angkat tanganmu. Deklarasikan berkali-kali kau menolong Tuhan. Yes. Amin. Yes. Yesus setia. Amin. 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 Yesus setia. Yesus setia.
Tuhan yang selalu menolong kita. Haleluya, haleluya. Malam hari ini Tuhan, kami mengaku kami orang-orang yang gak tahu diri. Kami orang-orang yang seringkali gak mengerti ternyata Engkau sudah berkali-kali menolong kami dalam kehidupan kami. Kami merasa mungkin itu biasa saja. Tapi dengan setia Engkau selalu ada di sana menunggu kami. Engkau selalu ada di sana setia menopang kami. Ampuni kami Tuhan, kami yang gak tahu diri ini, kami yang tidak mengerti ini. Bahwa Engkau selalu setia, kami yang nakal, kami yang selalu lari daripada-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan malam hari ini. Malam hari ini kau minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Betapa kita seringkali gak mengerti ini. Betapa kita seringkali melupakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Betapa tetapi seringkali juga kita mendukakan hatinya. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami malam hari ini. Kami mau kembali hidup intim dengan Tuhan. Kami mau kembali libatkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, orang yang gak tahu diri ini Tuhan. Ampuni kami setiap pelanggaran dosa kami Tuhan. Ampuni setiap apa yang kami lakukan yang kami tidak sadar itu salah di hadapan-Mu. Seringkali kekhawatiran kami berlebih, overthinking kami, tekanan batin kami alami Tuhan. Dan Kau selalu ada di sana menghibur kami. Kau selalu ada di sana menopang kami. Kau yang selalu memeluk kami dari belakang. Kau yang selalu mendekap kami dalam kasih-Mu. Kami berterima kasih Tuhan malam hari ini. Kami sudah mohon ampun dan saatnya kami berterima kasih Tuhan. Berterima kasih buat setiap pertolongan-Mu. Berterima kasih setiap campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami malam hari ini deklarasikan kami siap dibentuk lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami siap lebih lagi mau militan sama Tuhan. Kami siap malam hari ini Tuhan mau mengikrarkan diri, mau intim dengan Tuhan. Mau dengan sengaja membuka luang waktu kami Tuhan untuk kami berbicara dengan Engkau, untuk Tuhan berbicara kepada kami. Kami mau itu semua kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini Kau sudah menegur kami dengan keras. Kau sudah menegur kami. Karena kami sudah mungkin terlalu jauh dari hadirat-Mu. Kami sudah terlalu jauh. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Tapi biar Roh Kudus terus mengingatkan dalam hati anak-anak-Mu. Malam hari ini apa yang mereka dengar tidak akan berlalu begitu saja. Tetapi Tuhan Roh Kudus akan selalu ingatkan apa yang disampaikan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya ada beberapa hal yang saya sampaikan. Di depan kursi kita, di belakang kursi ada 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Dan teman-teman nanti urutan pemberian persembahannya dari sebelah kiri, bagian tengah dan sebelah kanan saya. Juga setelah ini akan ada persembahan pujian dari teman-teman PMK FKM. Mereka akan melakukan pencarian dana dan kita akan support mereka karena kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita angkat amplop persembahan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Hari ini kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam setiap hati dan pikiran kami, mengingatkan kami akan kebaikan Tuhan, dan kami akan tetap bersuka cita karena Tuhan bergerak di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, berkati Kak Esra yang telah menyampaikan firman Tuhan buat kami semua. Kami juga rindu untuk memberikan persembahan kami. Kami berdoa biar Tuhan memberikan hikmat bagi pengelola di gereja ini agar mempergunakan keuangan kami dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi dengan sukacita. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati itu semua.
sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan Kau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Sama-sama katakan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Dengan iman serukan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan mata-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Memuji memuji Tuhan. Mari tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Jemaat Tuhan serukan, senada dengan surga. Bersama dengan surga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saya persilakan teman-teman dari PMK FKM untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan.
Kita akan sama-sama menyaksikan pengumuman untuk kegiatan kita selama sepekan. Kepada teman-teman multimedia, disilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, pengumuman tambahan dari kami, mewakili Ibu Gembala dan sidang jemaat Tuhan GBI Oikumene mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah berpartisipasi dan memberikan bantuan, entah itu materi, non materi, pemikiran, tenaga dan lain sebagainya, karena acara Natal kita kemarin berjalan dengan baik dan bukannya dengan baik tetapi nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya, kita di sana punya banyak PR, kita tahu kita harus masih evaluasi dan banyak sisi yang harus kita perbaiki. Ya, tetapi untuk gereja yang baru pertama kali mengadakan acara sebesar itu, kita sudah luar biasa menurut saya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, saya mau kasih tahu, kita semua yang ada di tempat ini adalah history maker. Karena semenjak gereja ini berdiri sampai detik ini, itulah acara pertama kita yang kita laksanakan dan sampai 1.000 orang. Itu yang pertama. Ya, jadi saya mau kasih tahu ya, segala sesuatu yang pertama itu pasti legend. Itu pasti jadi legenda. Itu pasti jadi cerita. Segala sesuatu yang pertama kali. Makanya kalau mau jadi story maker, pastikan kau terus ada di tempat ini. Haleluya. Asuh. Jaga S3, promosi. Gitu ya. Dan buat teman-teman yang sudah berpartisipasi, saya tahu di sana ada tamborin, ada juga drama yang cuma numpang lewat gitu ya. Drama itu numpang lewat tapi kostumnya luar biasa gitu ya. Numpang lewat tapi ya puji Tuhan. Ya, saya mengucapkan terima kasih. Ini kita bukan kerja perseorangan, kita adalah super tim, bukan Superman. Yang setuju katakan amin. Ya, ada tim acara, ya ada tim acara yang pakai hitam-hitam gitu ya, yang ini, yang kadang-kadang saya juga lincah salah sama mereka gitu ya. Lalu kemudian ada tim perlengkapan yang angkat-angkat kursi, gitu ya, sampai tim tim tembus pagi, gitu ya, dari pagi ketemu pagi gitu ya.
Itu luar biasa sekali. Lalu kemudian ada tim drama, ada tim yang lain, semuanya. Kita bersyukur, kita mengucap syukur untuk gereja ukuran yang kecil seperti ini kita bisa adakan acara sampai seperti itu ya. Sampai katanya antriannya sampai di luar, sampai ditahan mau masuk. Dan saya yakin itu bukan karena satu orang atau dua orang, tapi karena kerja tim bersama dan campur tangan Tuhan di dalamnya. Amin. Kita kasih kemuliaan sekali lagi buat nama Tuhan. Ya. Lalu kemudian berikutnya saya mau menyambut bagi saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu saudara sekalian, yang baru pertama kali datang di tempat ini dan beribadah bersama dengan kami di GBI Oikumene. Nah di depan kursi ada form selamat datang yang kecil, silakan diisi. Teman-teman Asar ada bawa pulpen, silakan diisi. Setelah diisi nanti akan mendapatkan souvenir gratis. Souvenir itu souvenir cantik dari gereja, boleh ditukar pada saat nanti keluar. Jadi ditulis walau Bapak Ibu belum punya tempat tetap untuk berjemaat, boleh di tempat ini, nanti kita akan follow up dan kita masukkan di dalam grup. Lalu bagi yang ingin melayani di tempat ini, di barcode yang di bawah ada yang kecil, itu adalah form untuk melayani Tuhan. Jadi nanti setelah nanti mendaftar form itu, dalam waktu paling lama 1 bulan, paling cepat 2 minggu, kita akan panggil. Kita akan panggil, bukan 1 minggu, bukan 1 hari pun bisa. Kita panggil setelah isi, kalau memang ada kegiatan P3 di dalam minggu berikutnya, langsung akan kita panggil ikut pertemuan pra-pelayanan. Setelah pertemuan pra-pelayanan kita kasih pembekalan, maka kita akan mulai pelayanan di tempat ini. Tenang saja, di tempat ini kita bertumbuh bersama. Banyak teman-teman yang belum tahu pelayanannya, misalkan dia nyanyi, kita kasih training vokal. Kalau misalkan belum tahu soundman, kita ajarin. Belum tahu multimedia, kita kasih tahu. Ini teman-teman ini semua belum pernah pegang kamera. Di sini baru pegang kamera. Tapi kalau lihat live-nya udah macam profesional aja, yang bayar, yang dikasih biayanya mungkin jutaan nih kalau ini ya. Luar biasa Andika, luar biasa. Oh lihat beneran serius. Kita ini kekurangannya cuma kurang alat aja yang canggih-canggih gitu kan. Itu kalau di GSCS atau semua kan ada yang sudah pakai ini gitu ya. Kalau kita ini dengan kemampuan kita yang seperti ini, kita akan bertumbuh bersama. Percayalah, di tempat ini kita sama-sama bertumbuh ya. Teman-teman yang nyanyinya fals-fals, yang darinya do dan jadinya F gitu ya, kita kasih training vokal gitu ya. Nah yang kedua, selain itu ada form permohonan doa. Nah form permohonan doa ini adalah bagi teman-teman yang butuh dukungan doa. Itu ada sama-sama teman-teman Asar yang ganteng-ganteng dan cakep-cakep gitu ya. Haleluya gitu, nggak usah tebar pesona Kiro. Gitu ya, nanti silakan atau mau diisi nanti akan masuk ke tempat saya, ya silakan nanti diisi. Lalu berikutnya minggu ini nggak ada kegiatan, tidak ada kegiatan kalau nggak salah mungkin nanti kalau banyak yang daftar untuk pelayanan, kalau ada 1 orang pun yang daftar untuk pelayanan, kita langsung bikin P3 minggu ini, kayaknya bisa dibikin P3 minggu ini ya. Mana Vero? Jangan semuanya, bisa dibikin P3 minggu ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah ngisi link untuk pelayanan, pasti kalau misalkan isi sekarang, hari Rabu bisa dipanggil untuk ikut kegiatan P3 gitu ya. Nah berikutnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman FKM yang sudah mempersembahkan pujian sama lagunya kayak tadi pagi gitu ya. Sama persis lagunya gitu. Gitu. Jadi terima kasih sudah hadir di tempat ini bersama-sama. Jadi FKM ini memang yang paling banyak anggotanya di sini. Termasuk juga anggota Gol Sisi gitu ya. Makanya mereka itu kalau kemana-mana pasti ada aja yang begini-begini. Nah, itu anggota kita juga gitu ya. Dan saya rasa semakin banyak yang nanti yang bergabung. Haleluya. Amin. Gitu ya. Gitu. Oke, baik. Mungkin ada pengumuman lain mungkin yang saya lupakan. Saya takutnya karena saya akhir-akhir ini menjadi pelupa. Karena banyak sekali urusan yang harus saya kerjakan. Oke, baik itu saja pengumuman dari saya. Kita sekali lagi, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita akan akhiri ibadah kita, mari saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Glory,
bersama dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat kasih karunia-Mu pada malam hari ini Tuhan Yesus. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami pada malam hari ini, itu semua karena penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa untuk setiap firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu pada malam hari ini. Berkati Tuhan Yesus agar setiap firman yang telah disampaikan Tuhan Yesus dapat menjadi berkat untuk setiap jemaat-Mu, bahkan setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, pakai lebih lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Berdoa untuk para pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian pada malam hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Berkati mereka lebih lagi Bapa, setiap talenta yang mereka miliki Tuhan Yesus untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Berkati Tuhan Yesus lebih lagi agar mereka Tuhan Yesus pakai setiap talenta yang mereka miliki untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Berdoa Tuhan Yesus untuk setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu yang telah hadir pada malam hari ini. Berkati dalam setiap aktivitasnya Tuhan, berkati dalam setiap kehidupannya Tuhan Yesus, agar apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan Bapa dapat berhasil, dapat berkat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap yang hadir pada malam hari ini Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, kami sudah memperoleh berkat yang asalnya pada Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu, teman-teman kami yang belum sempat hadir pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, baik yang sakit Tuhan Yesus, Tuhan hadir Bapa menjamah setiap apapun yang menjadi penyakit mereka, agar mereka Tuhan Yesus dapat pulih Tuhan Yesus, dan mereka bisa bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini Bapa. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang lalai Tuhan Yesus, Engkau hadir Tuhan, Engkau tegur mereka Bapa, agar mereka Tuhan Yesus menyadari kasih Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, dan mereka Tuhan Yesus terus mengandalkan Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia tempat ini Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Segala kemuliaan dan segala hormat Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan Allah memakai setiap umat-Mu, memakai setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah Bapa dalam bangsa kami Tuhan Yesus, untuk membawa damai, untuk membawa berkat bagi setiap orang di sekeliling kami Bapa, agar kami Tuhan Yesus banyak menuai jiwa untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus, presiden, wakil presiden beserta jajarannya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa setiap apapun keputusan yang mereka ambil untuk memimpin bangsa kami, Tuhan Allah yang memberikan hikmat kepada mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin rohani kami tempat ini, Ibu Gembala kami tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus dalam masa tuanya. Tuhan Allah yang terus memberkati kehidupannya Bapa. Pakai Tuhan Yesus kehidupannya Bapa untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Dalam masa tuanya Tuhan Yesus, apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, Tuhan Allah yang terus memberikan damai sejahtera yang asalnya pada Tuhan Allah Bapa. Kesehatannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan yang pelihara kehidupannya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk Pastor Estra beserta istri dan anaknya Bapa. Pakai hamba-Mu secara luar biasa Tuhan Yesus, untuk memberi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Apapun yang dibutuhkan dalam setiap kehidupannya, apapun kesehariannya, Tuhan Allah yang memberkati Bapa. Berkat Tuhan Yesus terus Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk Pastor Peter Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu sebagai pemimpin rohani kami juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan Allah yang memberkati setiap kehidupannya.
Engkau berkati Tuhan Yesus setiap firman Tuhan, setiap apapun yang disampaikan kepada kami Bapa, kami dapat memperoleh berkat untuk kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap keluarga kami, orang tua kami Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang terus pelihara kehidupan mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang berkati, Tuhan yang menolong Bapa, agar apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus dapat menjadi berkat untuk banyak orang di sekitar mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan Tuhan Yesus sisa ibadah kami pada malam hari ini. Kami percaya lawatan Tuhan akan terus nyata dalam setiap kehidupan kami. Dan sebentar kami akan berpisah Tuhan Yesus kembali ke rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya Bapa bahwa perlindungan Tuhan akan terus nyata dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami ke Tuhan Yesus. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Semoga Allah damai sejahtera, kasih karunia rahmat dari Allah Bapa dan Yesus Kristus anak Bapa, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan selamat Natal.